Sebelum tobat, Sunan Kalijaga pernah jadi begal. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pada konten ini dan pencet tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Sejarah Para Waliullah Tanah Jawa. Raden Syahid merasa prihatin melihat keadaan masyarakat Tuban akibat upeti dan kemarau panjang. Dia bongkar gudang kadipaten dan bagikan bahan makanan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dia tertangkap basah dan dihadapkan kepada ayahnya, Adipati Tuban Tumenggung Wilatika. Merasa tercoreng, ayahnya mengusir Raden Syahid. Pengusiran itu tidak membuat jera Raden Syahid. Dia malah melakukan perampokan dan pembegalan terhadap orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Raden Syahid tertangkap lagi dan diusir keluar dari Kadipaten Tuban. Dia melangkahkan kaki sampai di hutan Jatiwangi. Dia melihat Sunan Bonang, tapi tidak kenal siapa sebenarnya orang tua itu. Karena itu, wali tua itu pun hendak dimangsanya. Pikirnya, ada orang kaya yang bisa dibegal. Raden Syahid berhasil melumpuhkan Sunan Bonang dan diminta menyerahkan barang bawaannya. Sunan Bonang tidak mau menyerahkannya. Lalu Raden Syahid mengatakan untuk menekan Sunan Bonang bahwa tujuannya membegal untuk menolong orang miskin. Dalam cerita lain menyebutkan, Sunan Bonang menasehati Raden Syahid bahwa harta hanya titipan Tuhan. Dia memamerkan kesaktiannya, menunjuk pohon aren dan tiba-tiba buahnya menjadi emas. Raden Syahid terperangah, meminta maaf dan bertobat. Pertemuan dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Syahid tercerahkan hidupnya. Akhirnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu meski tampak mulia, tetapi tetap merupakan jalan yang salah. Raden Syahid memohon menjadi murid. Sunan Bonang mengabulkan dengan syarat harus bersemedi di pinggir kali sampai dia kembali. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang mendapatinya masih bersemedi. Badannya dirambati perumputan. Sunan Bonang takjub akan keteguhan hati Raden Syahid. Sejak itu, dia berguru kepada Sunan Bonang. Kemudian kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Menurut Umar Hasim dalam Sunan Kalijaga, Raden Syahid kemudian berganti nama menjadi Kalijaga, artinya penjaga kali. Ada yang menafsirkan penjaga kali sebagai orang yang menjaga semua aliran atau kepercayaan yang hidup di masyarakat. Sebab dia satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan dan aliran atau agama yang hidup di masyarakat. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan Syekh Syahid atau Syekh Malaya karena dia berdakwah ke semenanjung Malaya. Dia diakui sebagai tabib karena menyembuhkan Raja Patani dari penyakit kulit yang parah. Pendapat lain dengan segala argumen dan sanggahannya menyebut Kalijaga keturunan Arab dan namanya berasal dari bahasa Arab. Qadhi Zaka berarti hakim suci atau penghulu. Ada juga yang menyebutkan dia keturunan Tionghoa. Nama kecilnya Said dari Said.
Sa itu artinya 3 dan id itu artinya 1. Maksudnya 31. Sebagai peringatan waktu lahir ayahnya berusia 31 tahun. Ketika sudah menjadi Sunan Kalijaga, dia bernama Tionghoa Gan Sicang, anak Gang Engsu alias Arya Teja. Kapiten Tionghoa yang berkedudukan di Tuban. Arya Teja adalah mertua Bong Siho atau Sunan Ampel. Namun menurut Hojim Tumenggung Wilatikta atau Arya Teja keempat merupakan keturunan Arya Teja ketiga dan berpangkal pada Arya Teja ke-1. Sedangkan Arya Teja ke-1 adalah putra dari Arya Adikara atau Ranggalawe, salah seorang pendiri kerajaan Majapahit. Karena itu, Arya Teja keempat menjadi adipati Kadipaten Tuban yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Menurut Hasim, Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali yang paling tenar di kalangan masyarakat karena dia satu-satunya yang paling berhasil dan sebagai manusia komplit. Kecuali sebagai mubalik, beliau juga adalah seniman, budayawan, politikus, ahli tasawuf, ahli filsafat, dan cendekiawan. Sunan Kalijaga berdakwah ke berbagai pelosok, menyelami kehidupan rakyat biasa, namun dapat tetap bergaul dengan kalangan atas atau bangsawan, ningrat dan cendekia. Sebagai seniman, dia menciptakan seni batik bermotifkan burung dalam beragam bentuk dan menciptakan baju takwa. Surjan, Jawa yang semula lengan baju pendek diganti dengan lengan baju panjang. Dengan kreasi semacam inilah Sunan mengajarkan Islam tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. Sunan Kalijaga juga mengarang tembang Jawa, ilir-ilir, menciptakan seni ukir berupa dedaunan, bentuk gayor atau alat menggantungkan gamelan, alat-alat rancakan gamelan, peti-peti klasik, bentuk ukiran rumah-rumah adat di Kudus, Demak, dan Gresik. Dia juga menciptakan gamelan yang disebut gong sekaten, yang berasal dari kata syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang paling melekat pada Sunan Kalijaga adalah wayang sebagai media dakwahnya. Dia membuat wayang kulit hasil pengembangan dari wayang beber pada tahun 1437. Dia juga berperan dalam pembangunan Masjid Demak, terutama dalam membuat soko tatal, tiang terbuat dari serpihan-serpihan kayu. Dalam pemerintahan, Sunan Kalijaga pernah menasihati Raden Patah, Raja Demak, agar tidak menyerang Majapahit. Alasannya, menurut Hasim, Raja Brawijaya V, ayah dari Raden Patah sendiri, tidak mengganggu masyarakat Islam. Banyak di antara keluarga dan pejabat kerajaan telah masuk Islam, serta Majapahit sudah lemah dan akan jatuh dengan sendirinya. Kemungkinan besar karena Sunan Kalijaga menyadari leluhurnya berasal dari Majapahit. Namun, Raden Patah bergeming tetap akan menyerang Majapahit. Setelah serangan pertama pada tahun 1524 sampai 1526 gagal. Serangan kedua dipimpin Sunan Kudus pada tahun 1526 dan 1527.
baru berhasil menjatuhkan Majapahit. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukoyah, dan Dewi Sofia. Terima kasih.